2021 dan berapa persen? Pertama, pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir secara fisik dalam acara ini. Yang kedua, pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir secara elektronik dalam acara ini. Untuk tertibnya acara dan menghemat waktu, akan diberikan kesempatan maksimal 5 pertanyaan dari rekan-rekan media yang akan diberikan tanggapan pada acara ini. Terhadap seluruh pertanyaan dari rekan-rekan media, akan diberikan tanggapan dan dibatasi selama 5 menit. Pertanyaan yang akan dibacakan dan ditanggapi dalam acara ini dibatasi hanya dari 10 rekan-rekan media yang hadir pada acara ini. Selanjutnya kami persilakan pada para narasumber untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore teman-teman media. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Roni Titiheru, saya Direktur Pemasaran PT Delta Jakarta Tbk. Saya akan memulai paparan publik sore ini dengan beberapa background mengenai performance PT Delta Jakarta. Seperti diketahui semuanya bahwa tahun 2021 itu masih adalah tahun yang cukup sulit untuk Indonesia karena situasi pandemi COVID yang masih ada. Tapi bisa kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 itu kita udah menunjukkan banyak peningkatan. Karena adanya program-program dari pemerintah seperti misalnya program-program vaksinasi yang sudah berjalan dan juga adanya stimulus-stimulus dari pemerintah untuk pelaku sektor bisnis dan sektor ekonomi sehingga dan juga karena penanganan pandemi yang kompeten dan pada akhirnya itu berhasil memulihkan consumer confidence, kepercayaan konsumen dan juga mendorong konsumsi rumah tangga. Dan pada akhirnya itu juga membantu meningkatkan pasar dari industri bir yang sebelumnya pada tahun 2020 itu sempat turun drastis, tapi di tahun 2021 pasar bir itu mulai recovery, mulai baik kembali. Perseroan juga berhasil meningkatkan volume dan memperbaiki kinerja keuangannya secara signifikan, terutama di outlet-outlet penjualan di retail modern maupun retail tradisional. Seiring dengan peningkatan penjualan neto perseroan juga tumbuh menjadi 681,2 miliar, tumbuh dari 546,3 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan juga laba neto tahun berjalan juga tumbuh sebesar 52,3% menjadi 188 miliar rupiah. Bisa kita lihat juga meski di tengah pandemi, tapi PT Delta Jakarta berhasil meningkatkan pangsa pasarnya bahkan di sepanjang tahun 2020 dan 2021. Hal itu berarti adanya support dari merek citra image dari merek-merek kami yang kuat yang untungnya diapresiasi oleh konsumen juga. Perseroan juga terus berinovasi untuk memberikan value added atau nilai tambah bagi konsumennya. Selama tahun lalu itu kami juga membuat meluncurkan desain packaging baru ya untuk bir-bir kami seperti misalnya Angker Stout, sehingga memberikan sekarang bir Angker Stout itu mempunyai tampilan yang lebih segar dan lebih menarik sehingga lebih diterima dan membantu meningkatkan kepercayaan konsumennya. Selain itu juga selama tahun lalu Perseroan juga aktif kampanye di beberapa media sosial media seperti di Facebook dan di Instagram dan juga kerjasama dengan beberapa influencer media sosial yang ternama. Didukung juga perbaikan dari segi ekonomi dan juga melandainya kasus COVID, sehingga pada sepanjang tahun 2021 itu Perseroan berada dalam tren yang positif
Dan di saat yang sama kami juga terus melakukan investasi untuk meningkatkan kinerja perseroan guna mengantisipasi adanya nanti peningkatan pasar atau permintaan setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Perseroan juga terus memperdalam pengalaman dan juga mempertajam lini-lini produknya, merek-merek perseroan yang didukung dengan berbagai penghargaan kelas dunia, didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan ahli, dan juga untuk terus meningkatkan efisiensi dan modernisasi di pabrik PT Delta Jakarta. Sehingga kami PT Delta Jakarta berada di posisi yang tepat untuk recovery, untuk menangkap momentum pasar yang meningkat setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Kalau kita lihat di outlook atau pandangan di tahun 2022 ini, kami optimis bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Kenapa? Karena langkah-langkah penanganan yang diambil pemerintah layak mendapatkan pujian karena mampu menjaga kasus COVID-19 tetap terkendali dan ekonomi tetap berjalan pada saat yang bersamaan. Perseroan berharap dengan adanya peningkatan vaksinasi, maka harapan akan pemulihan ekonomi yang lebih kuat di tahun ini akan semakin meningkat. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia itu sebesar 5–5,5%, dan ini didukung oleh data Bank Dunia sebesar 5,2%. Dengan adanya peningkatan PDB ini dan didukung oleh meningkatnya sektor pariwisata, meningkatnya pembukaan kembali pasar Indonesia bagi turis-turis asing, dan juga peningkatan pergerakan turis atau wisatawan domestik, maka kami yakin bahwa di tahun 2022 ini maka penjualan bir akan lebih baik, iklim usaha juga, kondisi pasar bir juga akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Namun tetap kita harus berhati-hati karena sekarang kita masih ada di bulan Juni dan berbagai berita seperti misalnya munculnya varian baru, munculnya virus baru juga tetap harus kita antisipasi. Dan kita lihat juga di berbagai negara pemulihan global itu juga masih setengah-setengah, ada yang masih lambat tapi ada juga yang sudah cepat. Jadi kami optimis tapi juga tetap optimis disertai dengan sentimen yang harus hati-hati menghadapi situasi pasar global yang sekarang masih belum stabil. Untuk kelanjutan perusahaan, pada pelaporan periode 2021, perseroan untuk pertama kalinya membuat laporan keberlanjutan yang merupakan bagian dari laporan tahunan yang disusun dan memenuhi peraturan OJK nomor 51 POJK 3 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang mewajibkan semua perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan mulai tahun 2021. Jadi berbagai perusahaan sudah comply, sudah mengikuti berbagai peraturan yang dibuat oleh OJK dalam hal corporate sustainability. Kemudian juga untuk di PT Delta kami juga mempunyai program-program CSR yang terus kami jalankan. Pada prinsipnya di PT Delta kami peduli kepada masyarakat sekitar dan lingkungan secara keseluruhan. Jadi PT Delta mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, selain juga untuk kegiatan-kegiatan yang mencari profit. Jadi kami punya banyak program tahunan yang rutin, tapi itu kami jalankan di sekeliling pabrik kami di Bekasi Timur, seperti misalnya program donor darah, program bantuan kesehatan, bantuan fasilitas untuk di lingkungan di sekitar pabrik. Dan perseroan juga memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar, karyawan, dan lingkungan. Itu singkat paparan dari saya akan berikan ke Pak Poltak untuk melanjutkan mengenai hasil rapat umum pemegang saham yang baru kami jalankan di pagi tadi. Silakan. Terima kasih Pak Beni.
Izin buka masker. Izin menyampaikan Pak Alan, hasil rapat umum pemegang saham pada hari ini. Hasil rapat umum pemegang saham tahun 2021. 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan. Sebagaimana yang dinyatakan pada laporan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Kosasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan tanggal 30 Maret 2022 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian auditan tersebut. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih sebesar 240.197.715.000 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada pemegang saham setara dengan Rp300 per lembar saham yang terdiri dari A. 188.049.630.000 dividen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan sejumlah 52.148.085.000 dari dividen dari akumulasi saldo laba tidak ditentukan penggunaannya. C. Untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan akan dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 15 Juli 2022 dan atas dividen tersebut ini merupakan subjek pajak penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. D. Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan mengalokasikan sebesar Rp1 juta sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. A. Untuk tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium para anggota Dewan Komisaris seperti yang telah diputuskan pada rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 untuk periode masa jabatan sejak penutupan rapat hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan pada tahun 2023. Dan B. Untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji imbalan dan tunjangan lain para anggota direksi perseroan. 4. Betul 4 ya? 4. Penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor independen perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium kantor akuntan publik dan persyaratan penunjukannya. A. Menyetujui untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Kosasi Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan sebagai akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dan B. Memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah biaya audit akuntan publik serta persyaratan lain penunjukannya
dan menunjuk kantor akuntan pengganti bila kantor akuntan publik Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai kantor akuntan perseroan yang ditunjuk. 5. Persetujuan perubahan susunan anggota direksi perseroan. A. Menerima pengunduran diri Bapak Webster Andreas Gonzalez selaku Direktur Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya yang luar biasa kepada perseroan. B. Memberhentikan dengan hormat Bapak Alan Innocente Abrea selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya yang luar biasa kepada perseroan dan mengangkat Bapak Brian Raymond Resposio Hernandez sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Alan Innocente Abrea terhitung sejak penutupan rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi lainnya yang masih menjabat. C. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memerintahkannya sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Bapak Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Roy Tumpal Enrico Marujan Pakpan, kebetulan hadir mendampingi kami Pak Roy. Komisaris Bapak Carlos Antonio Mayo Berba, Bapak Fumiaki Ozawa, Komisaris Independen Bapak Renato Serrano Puno, Bapak Samuel Niti Saputra. Direksi, Direktur Utama Bapak Jose Daniel Abelon Xavier, Direktur Bapak Alan D. Pera Fernandes yang hadir bersama kita Pak hari ini, Bapak Roni Titeru, dan Bapak Brian Raymond Resposio Hernandez. D. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta notaris dan memberitahukan mengenai pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku. Demikian saya sampaikan. Untuk selanjutnya, lanjut. Oh, perintah lanjut. Salam satu pena ini, menarik. Saya lanjutkan, izin melanjutkan Pak. Laporan direksi atas kuartal 1. Dengan penuh ucapan syukur dan bangga, kami laporkan kepada pemegang saham bahwa perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan dan pemulihan tahun 2021 memasuki kuartal pertama 2022 dengan peningkatan pendapatan sebesar 13,5% menjadi 198,8 miliar dan mengalami kenaikan laba sebesar 8,9% dari 56,7 miliar tahun lalu menjadi 61,7 miliar. Melanjutkan, tren peningkatannya seiring dengan meredanya kasus COVID-19 dan relaksasi pembatasan yang secara positif mempengaruhi konsumsi konsumen. Volume kami meningkat di semua wilayah, kecuali di Bali yang saat ini penjualannya belum pulih, dikarenakan masih adanya pembatasan kedatangan turis dan pemberlakuan penutupan operasional sejumlah outlet akibat masih adanya COVID-19. Program penjualan dan pemasaran yang telah kami mulai pada pertengahan kedua tahun 2021 berdampak positif terhadap kinerja perseroan di kuartal pertama tahun ini. Kami menangkap peluang pemulihan tersebut dari beberapa jalur distribusi perdagangan dengan memanfaatkan program-program strategis bagi konsumen dan pedagang. Kami juga telah memperkasai program lain yang selaras dengan ciri khas produk kami di pasar. Menjelang akhir tahun yang lalu, perseroan telah memperkenalkan desain kemasan terbaru dari produk merek Ankerstud. Angkersa itu Pak, produknya yang kemasannya baru bisa dilihat. Itu yang kemasan baru kita Pak. Dan Kasbek. Kami yakin dengan desain yang baru tersebut, itu Pak ya, yang Bapak Ibu, akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan produk Ankerstud dan Kasbek ini. Dan juga berharap terhadap pertumbuhan produk kami yang lain. Perlu menjadi catatan penting kita bersama bahwa kinerja keuangan perseroan per Maret 2022 menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum
pandemik terjadi. Namun demikian, upaya yang tak henti untuk menerapkan program-program strategis dalam mempertahankan pertumbuhan serta memanfaatkan momentum pemulihan industri bir memberikan harapan akan pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun ini. Demikian kami sampaikan, kembali ke Pak Roni dan Demikian paparan singkat kami untuk paparan publik PT Delta Jakarta Tbk. Mungkin bisa dimulai segera sesi tanya jawabnya. Langsung aja. Dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Yang pertama yang mau saya tanyakan untuk CAPEX di tahun 2021 dan penggunaan CAPEX di tahun 2022 itu nanti akan digunakan untuk apa aja. Yang kedua, hasil dari RUPS itu untuk pembagian dividen itu sudah di angka berapa kalau memang dibagikan. Yang ketiga, ini kan DPR kan lagi masih membahas permasalahan prolegnas RUU minuman beralkohol. Ini apakah ada strategi tersendiri dari PT Delta Jakarta sebelum diputuskan? Ya mungkin masih beberapa bulan kemudian. Atau mungkin ada kendala, karena ini kan perusahaan Delta ini kan kaitannya dengan minuman beralkohol. Terus yang terakhir, tadi belum saya masukkan, itu terkait dengan pemecatan. Boleh dijelaskan dengan apa namanya Pak Alan ya? Dipecat apa, digantikan ya, itu karena apa? Tadi dari hasil RUPS yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Sementara itu dulu. Terima kasih. yang tidak tertulis tadi. Pemecatan Pak Alan ya, Bapak Alan. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Made Sentana, saya wartawan dari Emerger Market. Pertanyaan pertama saya, apakah perusahaan sudah mendapatkan kepastian dari Pemda DKI mengenai rencana untuk penjualan sahamnya, ataukah masih belum ada keputusannya? Kemudian yang kedua, apakah perusahaan ada rencana untuk meluncurkan atau membuat produk minuman baru yang selain yang beralkohol, mengingat di Indonesia penjualan minuman beralkohol agak dibatasi. Kemudian yang ketiga, apakah ada rencana ke depan untuk ekspansi secara inorganik? Misalnya kalau iya, apakah perusahaan seperti apa yang mungkin bisa diakuisisi? Terima kasih. Semoga sini baca.
Ya, yang tanya pertama untuk CAPEX ya. Pada tahun 2021 ini, perseroan telah membancalakan sekitar 21,9 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 10,3 miliar rupiah dengan memfokuskan pada perbaikan mesin proses produksi dan perbaikan mesin-mesin utama produksi yang pada tahun 2020 lalu didangkukan karena COVID-19. Untuk tahun 2022 ini, perseroan berencana untuk menghabiskan sekitar 25,4 miliar rupiah yang sebagian besar ditujukan untuk memperlancar proses produksi dengan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, termasuk upgrading SIP, subsistem yang untuk IT, sesuai dengan program keberlanjutan perseroan bagi lingkungan. Yang kedua, yang Terima kasih. Untuk nomor 2, apakah ada pembagian dividen gitu ya Pak ya? Iya ada. Hari ini tadi pagi ditentukan bahwa kita akan memberikan dividen 300.000 per lembar saham. 300 per lembar saham, saya koreksi. Sorry, 300 per lembar saham. Saya cukup angka yang cukup baik ya Pak ya, dibandingin dengan harga sahamnya. Ya, payout ratio sekitar 100. Sorry. Yang payout ratio-nya 127,7%. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga mengenai undang-undang minuman alkohol yang sekarang lagi dibahas di balik gitu ya. Jadi sebetulnya itu kita seperti yang sudah berjalan selama ini Pak, itu kan undang-undang itu kan dibahas oleh DPR dan pemerintah gitu loh. Jadi selama ini kami yakin bahwa pemerintah itu selaku pembina kami, misalnya Kemenperin dan Kemendak itu juga mereka pasti sudah punya rencana yang jelas gitu dan pasti akan ada hasil yang win-win gitu loh Pak dari rancangan undang-undang minuman beralkohol gitu. Jadi selama ini kalau kita lihat kan pembahasan terus berjalan, cuman pemerintah juga tetap selama ini kan fokusnya ke pengaturan dan supervisi gitu loh. Jadi kedepannya juga kami yakin ya itu yang akan dijalankan oleh pemerintah dan DPR gitu loh untuk RUU minuman beralkohol itu. Terus kemudian yang pertanyaan keempat itu sebetulnya bukan pemecatan Pak ya, jadi itu sebetulnya Pak Alan Abrea itu kembali ke San Miguel, beliau mendapatkan promosi gitu loh, dan seperti yang telah diputuskan di grup pagi ini ya, kami sudah ada penggantinya yaitu Pak Brian Fernandes yang akan menggantikan posisi Pak Alan Abrea. Ya, dia juga sebagai production director dan sebagai seorang brewmaster di PT Delta Jakarta. Kemudian untuk pertanyaan yang mengenai Pemda DKI saya akan berikan ke Komisaris Utama kami Pak Roy Pakpa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih teman-teman jurnalis yang hadir pada paparan siang ini. Nah, kebetulan saya mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk langsung menjadi komisaris utama. Nah, di posisi terakhir ya, tetap seperti yang disampaikan Pak Gubernur
Pak Anies bahwa program untuk menjual saham DKI di Delta ini, PT Delta Jakarta ini adalah memang program prioritas yang menjadi janji kampanye beliau, dan juga sampai saat ini memang itu tidak pernah dicabut, jadi tetap dijual. Ya, tapi sampai saat ini juga kajian yang sudah diberikan oleh Badan Pembinaan BUMD DKI kepada DPRD DKI Jakarta sudah diberikan due diligence sejak tahun lalu. Ya, nah, tapi sampai saat ini DPRD DKI belum memberikan keputusan persetujuan apa tidak terhadap rencana pelepasan saham ini. Gitu ya. Jadi bolanya itu sekarang ada di DPRD DKI Jakarta, karena sesuai dengan aturan undang-undang, semua aset milik pemerintah daerah termasuk saham itu tidak bisa dijual kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD. Jadi artinya kita mengikuti peraturan undang-undang yang ada. Nah, itu kondisi terakhir. Jadi mungkin teman-teman wartawan bisa mengkonfirmasi kepada wakil-wakil kita di DPRD DKI Jakarta sudah sampai di mana kajian yang kami sudah sampaikan, yang disampaikan oleh Badan Pengelola BUMD DKI kepada wakil rakyat di DPRD provinsi. Apakah memang sudah ada finalnya, sudah ada resultnya, atau progresnya sudah sampai sejauh mana gitu. Karena pada kondisi seperti ini kami hanya menunggu saja dari DPRD DKI, karena tidak bisa juga kita mempush, itu nggak punya kewenangan, baik Pak Gubernur apalagi kami sebagai komisaris. Nah, itu saya rasa posisi yang terakhir yang update-nya. Tapi yang saya mau beritahu adalah sesuai Raps tadi pagi ya, DKI kan memiliki saham 26,25%. Itu ekuivalen kalau sesuai dengan dividen yang dibagi, itu DKI setahun yang lalu, ya tahun berjalan kemarin itu mendapat dividen 60,1 miliar, hampir 60,1 miliar. Berarti ada kenaikan 13% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu 52,5 miliar. Artinya dalam kondisi COVID yang sangat sulit, ya tempat-tempat wisata tutup, daerah-daerah bar, kafe, hotel tutup, tidak bisa jualan bir, masih bisa memberikan kontribusi signifikan kepada kas Pemda DKI sebesar 60,1 miliar, saya rasa sangat luar biasa ya, di tengah kondisi bisnis yang sangat lesu. Nah, itu kira-kira perbandingannya. Tapi walaupun begitu, Pak Gubernur tetap pada konsistensi sikapnya, tetap untuk menjual. Karena itu sudah menjadi janji beliau pada saat kampanye yang lalu atau pada saat pelaksanaan program-program beliau. Nah, terakhir, dalam kondisi seperti sekarang ketika recovery ekonomi akan berjalan ke depan, ya tentunya pertimbangan-pertimbangan bisnis yang dilakukan oleh teman-teman di korporasi, ya itu menjadi kewenangan mereka, ya karena kita DKI hanya minority, hanya 26,5%. Jadi ketika perusahaan melakukan aksi korporasi, ya secara manajemen, ya kita yang dari DKI yang hanya punya 26,25% ini nggak bisa bikin apa-apa. Karena kalau vote kita kalah, gitu ya. Jadi aksi korporasi yang dilakukan oleh teman-teman di manajemen itu tidak bisa dicampuri atau diatur oleh DKI, ya. Kira-kira begitu. Jadi wilayahnya berbeda gitu Pak ya. Di sana adalah wilayah aksi korporasi, di sini di kita, apalagi khususnya saya sebagai mewakili Provinsi DKI tidak ikut campur, dan kita tetap kepada target apa yang sudah diamanatkan Pak Gubernur untuk menjual saham tersebut. Kira-kira begitu kondisi realnya. Jadi mudah-mudahan akan lebih baik teman-teman wartawan di sini nanti bisa konfirmasi ke teman-teman anggota DPRD DKI, pimpinan DPRD DKI udah sampai di mana kajian yang sudah diberikan itu, bagaimana hasilnya dan apa progresnya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai apakah ada rencana PT Delta untuk memproduksi minuman non beralkohol Pak yang dapat kami sebutkan bahwa sekarang kami masih terus fokus di industri di
core bisnis kami, yaitu memproduksi minuman bir gitu. Jadi kami belum ada rencana untuk masuk ke segmen minuman non alkohol. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai apakah ada rencana untuk pertumbuhan ekspansi non organik, juga kami sebutkan tidak ada rencana itu sekarang untuk pertumbuhan yang non organik. Ada juga pertanyaan yang kami dapat dari online ya, dari media konten yang menanyakan sebentar ya, yang menanyakan wilayah-wilayah mana yang menjadi fokus kami. Sebetulnya ya seluruh wilayah Indonesia ya, dari misalnya dari Sumatera Utara sampai Papua itu adalah daerah coverage distribusi kami gitu loh. Jadi bisa dibilang semua kota itu kan ada potensi pertumbuhannya ya, baik itu dari pertumbuhan urban maupun dari daerah-daerah wisata yang sangat banyak sekali yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Jadi bisa dibilang ya semuanya itu adalah wilayah potensial yang harus kami maksimalkan gitu loh untuk terus meningkatkan penjualan dan meningkatkan pertumbuhan profit kami. Oke, mungkin saya berikan ke Pak Alan untuk menjawab. Ini ada sisa pertanyaan dari media konten. Yang melanjutkan tren peningkatannya sering dengan merendahnya kasus COVID-19 dan relaksasi pembatasan yang secara positif mempengaruhi konsumen. Volume kami meningkat di semua wilayah kecuali di Bali yang penjualan belum pulih dikarenakan masih adanya pembatasan kedatangan turis dan pemberlakuan penutupan operasional sejumlah outlet akibat COVID-19. Dan yang kedua, utilisasi utilisasi kurang 40%. Dan kami tidak ekspansi. Sekarang kapasitas 40%, so tidak kami ekspansi. Okay. Dan nomor 4 dan 5 sudah dijawab oleh Pak Roni tadi untuk harian konten. Jadi saya pikir untuk harian konten sudah dijawab semua yang pertanyaannya. Kembali ke MC ya Pak. Apa masih ada pertanyaan?
Ya, ini ada pertanyaan juga mengenai berapa jenis merek-merek yang kami jual. Jadi bisa dibilang untuk perusahaan bir kami itu termasuk perusahaan dengan merek yang paling lengkap ya. Jadi kami ada merek Angker Bir, itu adalah merek mainstream kami, bir putih. Kami ada merek Angker Stout, itu adalah black beer kami. Kami ada flavor bir Angker Leci, itu adalah bir dengan rasa yang lebih manis. Kemudian kami juga ada premium segment, ada kerjasama dengan merek internasional Carlsberg. Kami juga ada merek San Miguel Pale Pilsen, itu adalah bir premium regional dari Filipina. Kami ada light beer, yaitu bir dengan rasa yang lebih alkohol konten yang lebih rendah dan kalori yang lebih rendah, San Miguel Light. Kami juga ada bir dark pilsner dengan rasa karamel untuk premium, San Miguel Negra. Dan kami juga ada bir untuk segmen ekonomi, yaitu Kuda Putih mereknya. Jadi bisa dibilang kami punya portfolio produk yang cukup lengkap dan mengcover semua segmen. Kalau untuk pangsa pasar yang ada sekarang tuh, pangsa pasar total kami ada di kisaran sekitar 26% gitu loh, dari total industri bir yang ada di Indonesia. Ya. Ya, di kisaran 26 sampai 28% lah estimasinya. Tergantung dari pergerakan pasarnya dan juga dari riset pasarnya. Kemudian untuk sistem pembayaran dari pelanggan berapa lama? Ini sebetulnya teknis ya, tapi ya biasanya kita berikan. Ya, kita tidak langsung ke end user atau langsung, tapi kita melalui distributor. Itu terminnya adalah 30 hari setelah barang diterima. Begitu, Pak. Kemudian juga saluran distribusi yang dijabarkan ya, karena Indonesia itu sangat besar, kita punya banyak distributor, jadi hampir di setiap provinsi itu kita ada distributor, itu semua pihak ketiga, jadi saya rasa juga semua consumer goods juga pasti punya model distribusi yang mirip gitu ya, jadi dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kepri, Jambi, Palembang, terus sampai ke Papua tuh kita punya distributor masing-masing hampir di setiap provinsi, jadi mereka yang bertanggung jawab untuk membuat merek-merek kami itu tersedia di pasar. Kemudian juga online, terus terang penjualan online masih sangat kecil, karena memang selama ini kan produk bir itu kan lebih banyak dikonsumsi di kafe, hotel, restoran, supermarket, dan juga misalnya hypermarket, dan juga toko-toko. Jadi memang ada penjualan online, tapi kontribusinya masih sangat kecil sekali itu. Penjualan kami masih didominasi oleh penjualan secara fisik, retail offline itu seperti toko, supermarket, hypermarket, hotel, kafe. Ya, mungkin itu jawabannya. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan lagi atau? Baik, kami akan berikan satu lagi pertanyaan dari rekan media. Selamat sore, saya Latina Vina, reportase Jakarta. Ya, saya mau tanya ini bagaimana prospek penjualan ekspor ke luar negeri? Apakah ada kenaikan dan negara mana saja yang diekspor? Nah, kedua, strategi apa yang dipakai untuk pengelolaan finance perusahaan? Terima kasih. Kalau untuk pasar ekspor, terus terang kita sekarang masih terus berusaha meningkatkan pangsa pasar kita ya Ibu. Jadi memang selama ini kita hanya
ekspor itu ke sedikit negara, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Vietnam, Taiwan gitu. Cuma memang kita sekarang masih terus mencoba meningkatkan ekspor. Tapi yang seperti tadi saya bilang, kita masih tetap juga fokus di pasar domestik karena pasar domestik masih lebih besar dan lebih prospektif dibandingkan dengan pasar ekspor. Yang tadi yang kedua, mohon maaf Bu, pertanyaannya apa? Oh ada ya? Oh iya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Reportase Jakarta Ibu ya, Ibu Lati. Ibu Lati. Salam satu pena Bu. Jadi strategi apa yang dipakai untuk pengelolaan finance perusahaan ya Pak ya Bu ya? Jadi yang pasti Bu, kita berharap penjualan kita naik. Top line-nya masih di atas itu ada bagian top line itu penjualan, dan kita juga kurangin diskon. Itu akan mengakibatkan kenaikan uang kami. Dan paling penting juga kami cost efisiensi Bu di beberapa tempat. Jadi kami terus melakukan improvement untuk membuat perusahaan semakin efisien. Nah kalau itu terjadi, maka otomatis kita punya profit bagus. Yang kami lakukan Pak Alan ini sangat terkenal, sangat manage Bu, dan Pak Roni dan teman-teman di sales juga usaha terus meningkatkan penjualan. Cukup menjawab Ibuku? Ya, terima kasih Ibu. Kembali ke MC. Baik, kepada rekan-rekan media, sehubungan dengan waktu yang kami sediakan untuk acara Public Expose sudah berakhir, maka dengan demikian acara Public Expose PT Delta Jakarta Tbk kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.